juga tuh si Nandar itu. Saya pengen tahu tuh maksudnya dia Yesus kawin itu apa gitu kan, dia dasar acuannya dari mana. Jangan nanti au ketika udah di pengadilan kan. Ada banyak itu, termasuk Irene Handono, Pak. Irene Handono itu, Bapak bayangkan saja, dia penista agama Kristen, dia pula yang mengadukan menistanya Ahok. Kan dia pengadunya satu kan. Itu juga, aduh luar biasa itu ibu yang satu itu. Kebebasannya itu. Silakan, Lisoy. Mikrofonnya dinyalakan. Salam Pak Paul. Shalom Boru, Lisoy. Oh, Boru Lisoy ya Pak. Iya, Boru aja Pak. Oh, curhat internasional aja saya Pak. Boleh. Pak Paul bisa bahasa Arab dari mana? Dari Abi ya? Kan saya kan belajar dari SMP. Oh, kirain dari Abi. Itu kan SMP kan saya ikut agama Islam kan, ikut pelajaran agama Islam. 3 tahun ikut pelajaran agama Islam. Oh, 3 tahun bisa ya membaca ya, membaca ini. Baca mah gampang, tulisan Quran gampang. Cuman kan nggak fasih, cuman bisa, memang nggak fasih. Bisa doang. Kalau tanya itu semua aturan-aturannya udah lupa semua, udah 3 tahun, udah kan cuma 3 tahun juga. Dulu kan kita pelajaran agama kan seminggu 2 kali kan? Ya, tapi masih ingat aja ya Pak ya, memang inilah Pak Paul cerdas ya. Iya. Nabi ke-26 ya. Iya, makanya itu. Nabi ke-26. Pak Paul ini kalau si yang jelas Nabi ke-26 lebih cerdas daripada Nabi ke-25. No komen lah. Bagian itu no komen ya Pak. Oke, lanjut. Tapi istrinya Nabi ke-26 lebih dikit. Ya, karena saya setia kepada istri saya. Sedangkan kalau Nabi ke-25 kan ngumbar titiknya di mana-mana. Pak, itu Yahya Waloni ditangkap itu atas penistaan agama juga ya? Ya, penistaan agama. Mengenai tentang ini ya, Injil palsu itu, Injil yang dipalsukan. Loh, kalau itu yang dijadikan acuan dasarnya ya gimana nanti pada saat persidangan. Nah, sementara jauh sebelum itu kan negara yang akan menyidangkan, yang akan mengadili ya. Nah, negara sendiri sudah duluan membuat di bahan pelajaran agamanya kelas berapa tuh, kelas 7 ya kalau kemarin ya, kelas 9 itu SMP itu ya. Iya, bahwa Injil sudah dipalsukan, dirubah gitu. Terus apa bedanya? Masa negara yang sudah duluan menyatakan begitu mengadili orang yang berkata kemudian begitu gitu loh. Itulah sebabnya saya mau bikin class action. Saya mengajak semua teman-teman ini 2.600 penonton ini ya, atau rata-rata kita tiap hari itu ada sekitar 3.000 ya, untuk class action ya. Nanti kita akan bikin ada tim pengacara, tim hukumnya, ada tim ahli teologi, ahli Quran, ya mungkin Abi kita masukkan ke dalamnya, ya kan, karena Abi kan bekas guru tafsir Quran, jadi beliau bertanggung jawab, ada sertifikatnya, bukan orang nggak jelas nih, untuk masuk dalam class action kita. Nanti kita atur di sini, nanti saya atur untuk humas internasionalnya, saya setting di sini semua, sehingga akan kenal nanti Indonesia, class action warga minoritas di Indonesia melakukan class action atas penindasan oleh negara. Iya. Nah, negara yang melakukan penindasan terhadap minoritas, bukan oknum, ini negara yang menindas. Betul. Bisa aja kan nanti kalau kita jadi si Yahya Waloni, saya jadi Yahya Waloni, bisa aja kan saya membela diri begitu. Bisa. Orang sebelum saya berkata begitu, negara sudah mengatakan begitu. Kan gitu. Iya, maka itu. Waduh, kacau juga ya Pak. Kacau. Karena memang negara yang mengendorse. Iya, betul. Tersebut aniaya persekusi itu negara yang mengendorse. Waduh. Kemudian waktu Abi masuk kemarin itu kan bilang bahwa agar Pak KC itu meminta untuk diadili di Bali ya Pak ya. Menurut saya itu tepat sekali ya. Saya setuju dengan itu karena
Ya, kalau di Jakarta sudah tahu sendiri lah ya pengalaman orang-orang yang kena kasus penistaan kan, hakimnya ya mereka-mereka juga ya, kita tahu sendirilah gimana gitu. Itu kan Ahok juga begitu kan. Nah, kalau di Bali kan ya mungkin lebih objektif lah ya, karena kan hakimnya mungkin kemungkinan besar juga beragama Hindu ya, jadi netral gitu ya. Kalau ya, kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Saya setuju dengan itu. Nah, kalau yang seperti itu kira-kira bisa di ini nggak diminta? Bisa, Pak. itu ada caranya. Itu harus ada lobby politik, lobby segala macam itu banyak. Makanya class action ini harus kita siapkan. Ini adalah proyek kita ya untuk 2021-2022. Nah, ini kita nggak main-main dengan class action ini. Makanya kita harus kita cari orang-orang yang sehati dan sama gilanya ya, yang benar-benar udah ini ya, dan tidak ada yang urat takutnya udah putus. Nah, jangan sampai nanti tengah jalan mundur, repot kita. Ini karena ini harus hati class action ini. Ya termasuk kali Pak, kalau saran saya termasuk untuk mengatur bagaimana untuk mengadukan mereka juga yang menista-menista. Ada banyak itu kan. Ada YouTuber mereka banyak ya, itu. Semua harus dengan class action ini ya, class action ini bisa nembak kemana-mana. Bisa Pak, dibagi tugas aja, misalnya si Nandar siapa yang mengadukan. Saya ini juga tuh si Nandar itu, saya pengen tahu tuh maksudnya dia Yesus kawin itu apa gitu kan, dia dasar acuannya dari mana. Jangan nanti au ketika udah di pengadilan kan. Ada banyak itu, termasuk Irene Handono Pak. Irene Handono itu Bapak bayangkan saja, dia penista agama Kristen, dia pula yang mengadukan menistanya Ahok. Kan dia pengadunya satu kan. Itu juga, aduh luar biasa itu ibu yang satu itu. Kebebasannya itu. Iya, nenek lampir satu itu, dia yang menista agama orang berulang-ulang, dia pula yang mengadukan Ahok menista agama. Ahok cuman kepleset, anggaplah kepleset ya, kepleset dikit. Tapi kalau dia udah nggak kehitung bagaimana dia berceramah menista agama Kristen. Tapi dia pula itu terlalu berani menurut saya tuh Pak. Terlalu berani tuh. Itu juga perlu satu. Nah sisakan aja. Yang perlu dilestarikan itu si Juma Pak. Alasannya Juma itu kan begini Pak. Juma itu suka bilang agama Kristen ajarannya iblis. Ini iblis. Apalagi di Kristen yang nggak iblis gitu kan ngomongnya. Ini kan orang dia sebenarnya secara tidak langsung membantu penginjilan loh. Saya terbantu penginjilan oleh dia. Karena apa? Karena gara-gara dia teman saya mencari tahu tentang kekristenan. Kan orang tahu, ya kan orang bisa melihat faktanya. Apalagi momen sekarang Afghanistan orang beramai-ramai dari agama dia keluar dari Afghanistan dan tujuannya kemana? Ke negara-negara mayoritas Kristen kan? Nah kan akhirnya kan blunder kan omongan dia. Ya kan, orang akhirnya penasaran, kok nggak seperti yang dibilang Juma, ya kan? Katanya jangan penjarakan Juma, kasihan pohon pisang dan kambing nanti nggak ada lawan lawan ehehnya. Nggak tahu deh. Ya itu Pak Paul, kalau maksud saya sih ini saya mendukung lah, termasuk Lex X yang si apa namanya siapa tuh namanya, lupa saya. Itu ya itulah lupa. Buat pengaduan ulang gitu loh Pak. Ya, saya setuju dengan itu. Class action itu nanti bisa kemana-mana, itu bola panas, itu akan menggelinding seperti bola salju yang panas, bukan bola salju yang dingin ya, akan menghantam banyak orang itu nanti. Iya betul, termasuk Somad kan masih berkeliaran ya Pak ya. Saya juga bingung juga nantinya pengadilannya Muhammad Kacip bagaimana, kan dia sebenarnya ini ya mengkonter apa yang menjadi isi ceramahnya siapa Ustadz Somad kan ya. Nah makanya kalau nanti hakimnya di mereka, apakah mungkin akan dikaitkan dengan itu gitu, walaupun misalnya pengacaranya Pak KC membuat itu sebagai alasan ya, ibaratnya Pak Muhammad KC kan konfrontasi ya kan. Karena si Muhammad Somad itu ngomong begini, maka saya jawab begini gitu kan, jin itu seperti ini gitu. Karena kita sendiri kan kita tidak mempercaya namanya jin ya kan. Nah hanya mereka yang mempercaya jin. Lalu Pak Muhammad KC
menerangkan, oh jin di Islam itu begini-begini, begini-begini, ada ayatnya begini. Nah, kok jadi si Somad bebas berkeliaran yang duluan menista si Pak Muhammad KC hanya menjawab, hanya menerangkan seperti apa jin itu. Kok jadi dia yang ditangkap, sementara si Somad berkeliaran sampai sekarang. Mungkin masih jalan terus menista kita. Nah, ini kan sangat tidak adil, Pak. Ini bukan Pancasila namanya. Kalau Pancasila ya nggak mestinya seperti itu. Kalau memang ditangkap Muhammad KC, tangkap juga sih. Ya siapa? Si Ustadz Somad. Mana? Nggak ditangkap sampai sekarang. Itu loh, Pak. Ya ini protes ya. Sebagai warga negara. Protes boleh. Saya, Pak. Harus. Ikutan, Pak. Iya, boleh. Bung Beta. Lisoy. Apapun yang mereka lakukan, mereka sendiri merugikan diri sendiri, Bu. Kita yang diuntungkan apapun itu. Dengan undang-undang ini, terungkap semua kebenaran. Kayak Ibu bilang tadi, di Suma itu malah memudahkan penginjilan Ibu, betul. Iya, betul. Karena semua punya penurahan ini hidup sekali, dijanjin neraka dijanjin surga, nggak taunya neraka. Kan mereka nggak mau. Mereka akhirnya cari kebenaran sendiri kan. Ya negara, MUI, DPR, makin mereka bersuara, bukan DPR, partai-partai khilafah, makin mereka bersuara, makin ditinggalkan. Sebodoh-bodohnya orang pasti masih bisa mikir, Bu. Bener nggak nih? Betul. Tanya aja, bener nggak nih? Mereka akan cari akhirnya kebenaran. Makanya saya bilang, Pak, Juma itu dilestarikan aja, karena saya terbantu oleh dia waktu penginjilan. Iya. Betul. Lestarikan aja itu. Ya. Memang kalau perlu semuanya nggak perlu ditangkap, Bu, kalau bicara. Cuman kan kita terpancing emosi masalah keadilan. Tapi pikir-pikir nggak usah juga. Malah KC dengan begini mereka bisa lihat kok. Ternyata katanya adil, damai. Ternyata perilakunya nggak adil. Dia menjawab si Somad malah dia yang dipenjara. Ibu kan udah tahu sendiri tadi bilang. Kan sama itu waktu Saifuddin Ibrahim kan dipenjara, dia habis laporin Somad ke Polres. Seminggu kemudian dia yang dipenjara. Iya. MUI dengan partai-partai khilafah cuma satu. Hanya melarang internet ada di Indonesia. Mereka selamat. Kalau selama internet ada, kebebasan mencari informasi nggak bisa ditutupin. Anak-anak kecil kritis loh, Bu. Lisa, anak-anak kecil. Walaupun udah didoktrin dari lahir, mereka cari kebenaran lebih kritis. Perang batin pasti, perang batin. Iya. Cuman masalahnya kembali kita nggak perlu ke sana terlalu jauh, kita juga nggak ngerti. Pendeta-pendeta kita nggak siap, cuman mikir kantong sendiri. Iya. Padahal rakyat kita banyak yang susah makan, apalagi dengan pandemi ini penghasilan yang ada. Ya pendeta juga susah banyak. Saya menghimbau agar Gilbert itu menjual jam tangannya 2,5 miliar disumbangkan untuk kasih makan orang-orang miskin yang melalui Yayasan Damaris. Gilbert lagi ya, Pak. Udah panas. Tertawa jahat. Tapi turun nanti, Pak. Dia tertekan batin. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut.